Hai, aku Dita. Aku akan memandu kalian untuk mengenal layanan teknologi informasi di Telkom University. Fasilitas layanan teknologi informasi yang disediakan Direktorat Pusat Teknologi Informasi menggunakan sistem SSO atau Sistem Single Sign-On. Yang di dalamnya terdapat beberapa aplikasi yaitu Ygrasias, Teleconnect, Microsoft 365, Blog Mahasiswa, MyTelu Mobile, dan TeluGet. Single Sign-On atau SSO adalah sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama. Untuk melakukan aktivasi SSO, silakan masuk ke website ygrasias.telkomuniversity.ac.id. Lalu, pilih menu SSO Activation. Pilih menu New Student SSO Activation. Setelah masuk ke menu New Student SSO Activation, kamu perlu melakukan verifikasi NIM dan tanggal lahir. Masukkan NIM, tanggal lahir, dan isi kode CAPTCHA, lalu klik Next. Pastikan data yang tampil di layar sudah benar dan sesuai. Selanjutnya, buat username dan password sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Untuk membuat username, gunakan huruf kecil dengan minimal 6 karakter dan maksimal 20 karakter. Username belum pernah digunakan pengguna lain. Mohon menggunakan username yang formal karena akan digunakan untuk kebutuhan akademik. Untuk password, gunakan kombinasi huruf besar dan kecil serta simbol dan angka dengan minimal 8 karakter dan maksimal 12 karakter. Dan dipastikan tidak mengandung username. Jika berhasil membuat username dan password, tahap aktivasi SSO telah selesai. Sekarang Dita akan menjelaskan tentang Ygrasias. Ygrasias atau Integrated Academic Information System merupakan portal akademik dan non-akademik milik Telkom University. Ygrasias dibuat untuk melayani berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Kamu diwajibkan untuk melakukan aktivasi MFA atau Multi-Factor Authentication untuk keamanan tambahan akun Ygrasias. Gimana sih cara aktifnya? Disimak ya. Pertama-tama, akses ygrasias.telkomuniversity.ac.id, lalu klik menu login, pilih kategori mahasiswa, kemudian masukkan username dan password SSO, dan klik tombol login. Jika berhasil login, maka akan menampilkan halaman utama Ygrasias. Untuk melakukan aktivasi MFA, pilih menu akun, lalu pengaturan out, berikutnya apps out setting. Tahapan berikutnya, kamu bisa mengikuti sesuai instruksi yang tampil pada tab setting out hingga selesai. Kita beralih ke layanan berikutnya ya, yaitu Teleconnect. Teleconnect adalah fasilitas internet gratis yang bisa kamu gunakan selama berada di kawasan kampus Telkom University. Dita akan menjelaskan cara menggunakan Teleconnect. Kalau kamu ingin terkoneksi Teleconnect di laptopmu, pilih jaringan Teleconnect pada pengaturan Wi-Fi, klik Connect, kemudian masukkan username dan password SSO kamu, klik OK. Jika berhasil, kamu akan terkoneksi dengan jaringan Teleconnect. Untuk panduan Teleconnect pada perangkat iOS dan Android bisa di-scan pada QR code berikut ya. Layanan lainnya yang akan Dita jelaskan adalah Microsoft 365. Selama kalian menjadi mahasiswa Telkom University, kalian akan mendapatkan lisensi Microsoft 365. Gimana sih cara dapetinnya? Sini Dita jelasin. Pertama, akses office.com untuk menggunakan layanan Microsoft 365. Kemudian, klik tombol Sign In.
Masukkan username SSO dengan tambahan domain @student.telkomuniversity.ac.id, klik next, lalu isi password SSO dan klik tombol sign in. Kemudian, klik tombol next untuk melakukan aktivasi MFA. Klik I want to use a different authenticator app, lalu klik next. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Pada bagian ini, kamu bisa klik next. Maka akan muncul QR Code Authenticator App. Scan QR Code menggunakan aplikasi Google Authenticator di smartphone kamu. Jika sudah, klik tombol next. Kemudian, masukkan kode 6 digit yang tampil pada aplikasi Google Authenticator dan klik next. Pilih negara Indonesia dan masukkan nomor telepon kamu tanpa angka 0 ya. Kemudian, pilih metode verifikasi text me a code lalu klik next. Selanjutnya, akan muncul kode captcha dan masukkan kode captcha yang tampil di layar, kemudian klik tombol next. Masukkan kode verifikasi yang kamu terima melalui SMS, lalu klik tombol next. Apabila kode yang dimasukkan benar, maka akan ada pemberitahuan seperti pada gambar. Pada bagian ini, kamu bisa langsung saja klik next ya. Selanjutnya, buat nama untuk app password dengan minimum 8 karakter. Contohnya, tell you Microsoft. Kemudian, klik next. Simpan password di tempat aman untuk mengakhiri proses aktivasi MFA, kemudian klik done. Selanjutnya, masukkan kode 6 digit dari Google Authenticator untuk sign in ke layanan Microsoft 365. Kemudian, klik verify. Jika kamu ingin melihat semua aplikasi yang tersedia di Microsoft 365, pilih menu All Apps. Beberapa aplikasi Microsoft 365 yang sering digunakan adalah Outlook, OneDrive, dan Teams. Untuk melihat panduan install Microsoft 365, kamu bisa scan melalui QR Code ini ya. Setelah proses install Microsoft 365, kamu akan diminta untuk sign in menggunakan akun SSO. Pastikan uncek tanda centang pada Allow my organization to manage my device, kemudian klik OK. Jika kamu mencentang Allow my organization to manage my device, maka akan menyebabkan perangkat dikelola oleh Microsoft sehingga beresiko kehilangan akses sign in ke beberapa aplikasi desktop Microsoft, kehilangan akses modifikasi data, bahkan kehilangan data. Jika kamu terlanjur mencentang Allow my organization to manage my device, kamu bisa memulihkannya dengan mengikuti panduan pada QR Code ini ya. Layanan selanjutnya, Dita akan menjelaskan mengenai Azure DevTools. Apa sih Azure DevTools itu? Azure DevTools adalah layanan yang berisi lisensi produk-produk Microsoft. Akses Azure for education.microsoft.com/devtools untuk menggunakan layanan Azure, kemudian pilih Sign In. Masukkan username SSO dengan tambahan domain @student.telkomuniversity.ac.id. Selanjutnya, masukkan password SSO dan klik tombol Sign In. Maka, kamu akan diminta untuk identifikasi verifikasi melalui handphone. Pertama-tama, pilih kode negara Indonesia, masukkan nomor telepon untuk angka 0 diganti dengan kode negara ya. Berikutnya, pilih metode verifikasi Call Me. Masukkan kode 6 digit yang diterima melalui pesan suara, kemudian klik tombol Verify Code. Setelah melakukan verifikasi, pilih menu software untuk melihat dan mengunduh software yang tersedia. Kamu bisa scan QR Code berikut untuk melihat panduan penggunaan Azure DevTools dengan mengambil contoh penginstalan Microsoft Visio.
Selanjutnya, Dita akan menjelaskan tentang cara penggunaan layanan blog mahasiswa. Akses student.telkomuniversity.ac.id/wp-admin, kemudian masukkan username dan password SSO, dan centang I am not a robot, lalu klik tombol login. Untuk melihat panduan memulai blog, kamu bisa scan QR code berikut ya. Oh iya, ada beberapa aturan loh untuk menulis blog, seperti yang tertera pada gambar berikut ya. Selanjutnya, Dita akan menjelaskan layanan yang dapat diakses 1x24 jam setelah aktivasi SSO, yaitu MyTeleMobile dan TeleUget. Pertama, Dita akan jelasin MyTeleMobile ya. MyTeleMobile merupakan aplikasi mobile untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di lingkungan Telkom University. Kamu bisa scan QR code ini untuk mendownload aplikasi MyTeleMobile ya. Untuk dapat mengakses aplikasi MyTeleMobile, pertama-tama kalian harus login terlebih dahulu. Caranya, klik tombol masuk, lalu masukkan username SSO dengan huruf kecil seluruhnya, dan masukkan password SSO lalu klik masuk. Jika berhasil, maka akan muncul halaman beranda. Pada MyTeleMobile ini terdapat fitur-fitur terkait perkuliahan. Layanan berikutnya yang dapat diakses 1x24 jam setelah aktivasi SSO adalah TeleUget. Di sini terdapat aplikasi IT Service Desk, di mana kamu bisa menyampaikan keluhan dan permintaan terkait layanan IT yang dikelola oleh Direktorat Putih. Pertama, kamu bisa akses website get.telkomuniversity.ac.id, kemudian masukkan username dan password SSO, lalu klik tombol login SSO. Pada halaman dashboard bagian aplikasi, pilih Service Desk. Maka kamu akan terdirect ke halaman IT Service Desk. Jika ingin menyampaikan keluhan atau permintaan, pilih menu tiket baru, kemudian isi detail keluhan atau permintaan beserta file pendukung. Kemudian klik simpan. Untuk memonitoring progres pengerjaan tiket, klik menu tiket saya. Berikut keterangan dari tiap status progres tiket. Apabila penyelesaian tiket sudah sesuai, dimohon kesediaannya untuk memberikan rating dan ulasan atas pelayanan yang kami berikan. Caranya, pilih menu tiket selesai, lalu klik detail, klik tunjukkan obrolan untuk melihat tanggapan tiket. Kemudian, lakukan penilaian dan berikan komentar atas pelayanan kami. Lalu, klik tombol nilai untuk mengakhiri proses tiket. Kita beralih ke layanan berikutnya ya. Gimana nih caranya kalau lupa password akun SSO? Kalau kamu lupa password akun SSO, kamu bisa akses get.telkomuniversity.ac.id, lalu klik lupa password. Kemudian masukkan username SSO dan 6 digit terakhir nomor KTP-mu. Klik tombol selanjutnya. Lalu masukkan kode OTP yang kamu terima dari SMS. Selanjutnya, kamu bisa buat password baru dengan ketentuan minimal 8 karakter, maksimal 12 karakter menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus, serta tidak mengandung username. Kemudian klik tombol ubah sandi. Selesai deh, password kamu berhasil diubah. Sekian ya penjelasan dari Dita. Jika ada pertanyaan terkait layanan di atas, silahkan hubungin kontak kami di atas ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.